Yang sudah, ya sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Kini saatnya gantian dong. Untukmu negeri Prabowo Sandi. Itu dua devils yang bersekutu untuk membatalkan ide demokrasi. Kan dua-duanya menghina publik sebetulnya kan. Dari awal separuh dari rakyat Indonesia menginginkan Prabowo melawan Jokowi. Bukan sekedar melawan, bikin kontras etik, kontras moral, bahkan segala macam kontras ditaruh di situ. Jadi kalau dia masuk sekarang, itu artinya ya dia memanipulasi suara vote dia pada pemilu yang lalu. Oke, jadi itu kesalahan etisnya itu. Kesalahan siapa ya? Kesalahan Prabowo menurut saya. Tapi juga kesalahan Jokowi yang mestinya paham bahwa ini bukan suara lu loh. Jadi itu kan jadi semacam perjanjian yang sebut aja perjanjian yang tidak suci antara dua orang itu tuh. Jokowi salah besar karena dia mesti anggap bahwa pemilu kemarin menghendaki oposisi. Karena itu kontrasnya habis-habisan kok. Dan lain kalau itu kerjaan partai misalnya, oke, boleh ditukar tempat. Tapi ini betul-betul relawan yang kerja. Yang mungkin kalau gue hitung itu uang yang dikeluarkan relawan lebih besar dari uang yang dikeluarkan oleh partai itu. Kampanye calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Stadion Kridosono, Yogyakarta dihadiri ribuan kader dan simpatisan partai pendukung. Dalam orasinya, Prabowo Subianto prihatin terhadap kondisi bangsa yang dinilai telah diperkosa sumber kekayaan alamnya. Sembari menggebrak meja podium, Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia telah dikuasai asing. Seluruh rakyat Indonesia, kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Nah, Prabowo mungkin cuma dianggap sebagai tidak sopan pada konstituennya. Jokowi dua ketidaksopanan terhadap prinsip demokrasi dan terhadap relawannya sendiri juga. Karena itu kan hak relawan Jokowi untuk merasa bahwa kami ingin tidur nyenyak, tidak mau diganggu oleh musuh kami itu. Akibatnya psikologi pendukung Jokowi kan ya berantakan juga 5 tahun ke depan, karena tetap dia menganggap bahwa ya tidak ada satu dalil pun yang mengizinkan, khusus dalam pemilu hari ini, Gerindra ada di dalam. Kedatangan Capres petahana bersama sejumlah tim kampanye nasional, Erick Thohir, Muldoko, dan Erlangga Hartanto tersebut diiringi petikan musik Sasando. Jokowi yakin pembangunan infrastruktur selama periode pertama telah berhasil memajukan wilayah NTT. Lantaran itu, Jokowi optimis bisa meraih suara 80% di NTT. Yakin Pak bisa menang? Nanti tanya aja ke tim kampanye daerah di sini, tanya rakyat. Kalau feeling dan kalkulasi saya dapatlah segitu. Ya dilihat saja nanti, tinggal seminggu aja. Maksimal berapa persen? Ya tadi kan sudah saya sampaikan, minimal tadi 80 itu minimal. Minimal. Itu juga buruk di dalam pengertian etis kan. Jadi alat mereka berarti Prabowo masuk sebagai kuda Troya ke situ. Itu juga buruk dalam prinsip demokrasi. Artinya dari awal motifnya adalah menunggu keretakan di istana. Gue sih senang-senang aja kalau begitu. Tapi dari segi etika berpolitik,
tidak baik itu, karena itu akan jadi presiden bahwa setiap orang yang kalah ya berubah wujud jadi Trojan horse itu. Pendukungnya sendiri merasa begitu, bahwa kami dikhianati oleh Gerindra. Ya masuk akal. Masuk akalnya, ya memang idenya waktu itu adalah bertarung dan semua orang kasih share. Belum pernah ada relawan yang begitu gembira berpolitik menantang petahana melalui Gerindra tuh. Itu kan gue lihat di daerah-daerah tuh, mak-mak itu pagi-pagi dia udah datang di lapangan, tapi begitu dia nyampe bendera calegnya udah ada di situ tuh, jadi turunin sama dia. Karena bagi mama itu ya bukan calegnya, yang penting adalah Sandi Prabowo tuh. Nah calegnya numpang di situ tanpa kontribusi, tiba-tiba baleho calegnya duluan situ. Ya marahlah mama itu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada yang otentik pada pemilih Gerindra tuh. Entah apa ideologinya, tapi dia merasa bahwa mesti ada yang diubah di Merdeka Selatan tuh. Bisa itu kalau dari awal mereka menghendaki di luar, tapi dia di dalam sekarang mau bikin apa, diketawain orang kan. Lu mau beroposisi karena nggak diajak makan bareng di istana, terus lu mau mecahin piring yang ada di dapur, ya piringnya piring kosong, nggak ada gunanya kan. Jadi itu kesulitan psikologi dari orang yang berharap masuk dan tidak terpanggil masuk, tidak terajak ikut pesta, lalu ribut di luar. Itu jadi yang beroposisi sekarang ya udah anak STM aja kan, sama BEM, sama PKS. Ya PKS juga pada waktu itu ya dia tahu. Ya mungkin lebih tepat PKS memanfaatkan posisi oposisi Prabowo waktu itu untuk dia dapat suara. Jadi PKS sebetulnya yang lebih pintar tuh kan, suara PKS kan naik beneran tuh. Jadi dia mengkonsolidasi partainya dengan menumpang pada ide oposisi itu. Jadi kalau dia nggak oposisi nggak dapat kursi, justru dengan oposisi dia dapat kursi naik terus kan. Jadi teori bahwa oposisi selalu menurun karena suara turun, enggak, justru PKS dapat itu. Itu kecerdikan anak-anak PKS aja kan. PKS artinya Partai Kehendak Semesta. Ya Megawati pasti cuma menginginkan itu, rasa aman secara psikologis dan rasa aman secara fisik. Bahwa Prabowo ada terus di istana kan, itu kan soal rasa aman, persepsi rasa aman dari Megawati. Kenapa Pak Prabowo sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto? Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Tadi Ibu Mega memenuhi janjinya, memasak nasi goreng untuk kami. Luar biasa nasi gorengnya, saya sampai nambah. Padahal beliau sudah ingatkan saya suruh diet. Kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya. Karena yang utama kami sama-sama patriot, sama-sama komit kepada NKRI sebagai harga mati. Jadi kalau ada perbedaan itu biasa. Tapi kan demi bangsa. udah dikemukakan dahulu kan. Ya demi bangsa, demi persatuan bangsa. Dan semua juga pakai tema itu, demi apa ya, demi bangsa.
bangsanya nggak ingin bersatu kok. Emang salah kalau di dalam masyarakat ada yang nggak mau bersatu? Nggak apa-apa kan? Karena sering gue terangkan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memang dibuat bukan untuk persatuan, tapi untuk perbedaan. Karena itu dalam demokrasi bukan keahlian mempersatukan yang penting, tapi keahlian memanage perbedaan. Memang dimaksudkan pemimpin manage perbedaan, itu konsekuensi kita bikin demokrasi. Kalau persatuan ya bikin aja sistem otoriter, dinasti, kerajaan, militer, junta segala macam. Begitu yang sering dianggap, yang gue sering anggap ngaco kan. Terus nanti istana selalu bilang, enggak, mana ada pemerintah yang bermaksud untuk menyengsarakan rakyatnya. Wah, seluruh sejarah politik dunia itu adalah pemerintah menyengsarakan rakyatnya karena kebijakan salah, karena ambisi segala macam. Justru karena itu ada pembagian kekuasaan. Jadi orang-orang itu juga nggak ngerti ya, kenapa ada Montesquieu. Ya karena Montesquieu paham sejarah dunia itu begitu. Montaigne juga paham begitu. Itu semua orang paham, karena itu dipecah kekuasaan. Tapi kan pemerintah bermaksud baik. Tapi realitas mengatakan selalu ada keburukan yang lebih cepat larinya daripada kebijaksanaan pemerintah. Karena power tends to corrupt. Ya, karena itu perlu oposisi. Sekarang dibalik-balik. Yang